gue pernah bilang ke teman gue, kalau jadi pejabat di Indonesia ini enak dan paling enak di seluruh dunia. Ya, kenapa demikian? Karena kalau lu jadi pejabat di Indonesia, lu akan merasakan serpihan angin surga gitu. Ya, dan jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Kalau kita kelompokkan aja, misalnya pejabat yang kita hitung tuh eselon 1 ke atas, menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, anggota dewan pusat dan daerah, maka jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Dan puluhan ribu orang ini menikmati kemewahan yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita membreakdown kemewahan-kemewahan yang mereka terima ini, kita komparasi dulu nih dengan negara-negara maju. Karena kan pemerintah kita sering banget mengkomparasi kita dengan negara lain gitu. Alah, pajak segini masih kecil dibandingkan pajak negara lain, ya kan? Nah, makanya kita lakukan hal yang sama. Kalian tahu di Swedia, menteri dan pejabat publiknya menggunakan kereta dalam aktivitas mereka. Tanpa ajudan, tanpa pengawal, mereka tinggal di rumah sendiri, menanggung air sendiri, listrik sendiri, tidak ada mobil dinas yang mewah atau rumah gedongan di pusat kota dengan halaman yang luas. Di Amerika Serikat, anggota Senat cuma menerima kurang lebih 2,7 miliar per tahunnya, nilai yang sangat kecil bila kita bandingkan dengan apa yang diterima oleh para anggota dewan kita. Di Inggris, anggota parlemen wajib melaporkan detail penggunaan perjalanan dinas atau biaya operasional mereka, dan ini menjadi informasi publik yang bisa diakses oleh seluruh publik. Nah, di Norwegia, pejabat itu memiliki gaji yang cukup tinggi atau bahkan bisa kita bilang cukup besar, tapi mereka dipotong pajak yang lebih besar lagi dari masyarakat biasa. Jadi, net income-nya kecil gitu. Dan sepertinya semakin maju sebuah negara, maka semakin besar pula tingkat malu para pejabatnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang gue bilang, ada puluhan ribu pejabat di Indonesia ini. Kalau kita hitung dari level eselon 1 ya, menteri, pimpinan lembaga, eksekutif, legislatif, ya, itu bisa mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta tiap bulan, termasuk tunjangan transportasi, komunikasi, reses operasional, honor tim, penghasilan sebagai komisaris, dan penghasilan legal lainnya. Dan mereka juga memperoleh fasilitas rumah dinas, beban isinya pun ditanggung oleh negara. Dan rumah dinasnya nggak cuma satu, bos. Bisa jadi seorang pejabat itu mendapatkan lebih dari satu rumah dinas. Bisa 3 rumah dinas, bahkan 5 rumah dinas. Dan ada pejabat yang seperti itu. Dan gue siap bertanggung jawab atas statement yang gue keluarkan ini. Ada lebih dari 1 pejabat di Indonesia yang memiliki lebih dari 1 rumah dinas. Dan jelas, rumah dinas ini adalah rumah yang nyaman dan besar. Yang mana bebannya tidak satu pun mereka tanggung. Misalnya beban listriknya, beban airnya, beban security-nya, beban protokolernya, biaya kesehatan pun juga ditanggung sama negara, difasilitasi sama negara. Apa nggak enak jadi pejabat di Indonesia? Nah, selanjutnya mobil dinas. Mobil dinas lebih mencengangkan lagi, Bapak Ibu semua. Jangan lu pikir mobil dinas di Indonesia itu mobil-mobil di level Avanza, Xenia, atau Agya, enggak. Mobil dinas pejabat di Indonesia itu mantap-mantap semua, luxury item semua. Dari mulai Alphard sampai Range Rover, dari mulai seri 7 sampai S-Class, itu ada semua. Dan mereka juga bisa mendapatkan mobil dinas lebih dari 1. Dan yang lebih enak lagi, mobil dinas ini tidak selalu berplat merah. Karena pejabat eselon